wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, ibu-ibu semuanya rahmati Allah, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita dulu perasaan masih bunda-bunda Mahmud Abbas gitu kelihatannya dulu ya. Mahmuda anak baru 1. Sekarang kau udah jadi uti-uti. Alhamdulillah, Allah izinkan jumpa lagi. Kita jumpa tuh kayaknya masih pas direnov di sana itu ya. Dan qadarullah juga, saya setiap Kamis memang dulu jadwal saya ngajar, jadi nggak bisa ngisi di sini. Nah ini sekarang jadwal saya ngajar diubah Selasa sehingga Kamis free lagi. Ibu-ibu dirahmati Allah, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita sampaikan salawat salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, kita semua mudah-mudahan sesurga dengan beliau. Amin Allahumma amin. Saya selalu sampaikan ke jamaah, kemanapun kita ini duduk ya, dimanapun duduk, berbaring atau ngetem lah, dimanapun gitu, sempatkanlah di situ kita bersolawat minimal 3 kali. Kenapa? Karena dengan solawat itu tanda cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Solawat itu pengikat hati kita dengan Rasulullah. Itu solawat. Orang yang sering bersolawat akan mudah dikenal oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan berhak mendapatkan syafaatnya. Tempat-tempat yang kita duduk di sini, di motor, di mobil, dimanapun kita duduk, kalau kita bersolawat, tempat-tempat itu kelak menjadi saksi di akhirat bahwa ya Allah, si fulan ini dulu bersolawat di atasku, dia bersolawat banyak yang bersolawat, nyampaikan ya Allah, menjadi saksi kita dulu bersolawat kepada Nabi. Maka itu menjadi wasilah jalan, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam minimal 3 kali. Kalau 10 kali bagus, 100 kali top, luar biasa. 1 kali Pak Ustaz pelit di jenengan. Ya minimal 3 kali dengan sholawat yang sempurna yang saya bacakan tadi. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ini doanya 3. Ya Allah, sampaikanlah sholawat, salam, keselamatan dan keberkahan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, juga kepada keluarganya, wa sahbihi, dan sahabatnya, ajma'in, semuanya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Coba sekali lagi. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mas Awan, kepanjangan, kami ini sepuh-sepuh, uti-uti, susah ngapalkannya. Yang lebih pendek ada enggak? Ada. Gimana? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kok pakai sayyidina enggak panjang, repot, saya belibet Pak Ustaz. Ada enggak yang lebih pendek? Ada. Bagaimana? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau yang lebih pendek lagi ada enggak? Ini jamaah suka nawar di pasar, di mana-mana sukanya nawar, sampai sholawat juga ditawar. Yang lebih pendek ada enggak? Ada. Gimana Pak Ustaz? Innalillahi wa inna ilaihi. Dia tak layak hidup. Sholawat sudah dikasih yang pendek, paling ringkas masih ditawar. Ikilah tipe-tipe ibu-ibu lambi turah begini. Oh no, pokok ditawar. Salawat itu yang afdal, itu yang lengkap tadi. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala. Nah, tak bahas dulu. Kalau sudah ala, ini Anda dikasih pilihan bunda-bunda. Boleh sayyidina, boleh nabiyina. Keduanya boleh.
Kan ada Pak Ustadz, Rasul itu dulu melarang pakai Sayyidina. Bahkan Rasul mengajarkan sholawat itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terus kalau ada pendapat begitu bagaimana Pak Ustadz? Itulah kalau orang yang saklek tekstualis nggak paham ya begitu. Kenapa Rasul nggak mau dipanggil junjungan-junjungan? Khawatir nanti mereka melebih-lebihkan Nabi sampai akhirnya menuhankan Nabi Muhammad Sallallahu seperti Yesus, Yesyah, Nabi Isa alaihissalam. Cuman kan bahasa orang Yunaninya, bahasa apa itu Ibraninya itu Yesyah, ya Yesyah. Orang Yunani susah, orang Yunani itu sukanya pakai us-us, makanya namanya Julius, Markus kan pakai us-us. Nah makanya Yesyah ini jadi Yesus. Tulisannya depannya TJ, Tejesus, TJ. Jenengan tuh pernah ngelihat ada madu TJ? Nah itu nggak ada hubungannya sama sekali. Jangan disangkut pautkan. Ngelihat madu TJ, jangan-jangan Tejesus, nggak ada hubungannya. Nah itu nanti khawatir Nabi, dan itu salah satu bentuk ketawadhuan Nabi SAW, rendah hatinya Nabi kita. Rasul itu rendah hati. Jadi ya Rasul, bagaimana cara kami bersolawat? Kata Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu karena Rasul tawadhu, menyebut dirinya langsung Muhammad. Bacalah, ya Allah sampaikanlah salawat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad. Itu tawadhu Nabi. Sama kayak Ustadz Arifin Ilham. Ustadz Arifin Ilham itu kalau ceramah selalu menyebut dirinya Arifin, tidak pernah nyebut dirinya saya Ustadz Arifin, nggak pernah. Ibu pernah nonton kan Zikir Akbar bersama Ustadz Arifin? Pasti beliau mengatakan Arifin senang, Abi datang, Arifin, Arifin, selalu nyebut dirinya Arifin. Tapi apa kita manggilnya Arifin? Mau nanya nih, ibu mau gitu nanya kalau di pengajiannya beliau kan nggak ada yang nanya, tetap manggilnya apa? Ustadz. Kayak gini lah, ibu kalau misalkan Ustaz tinggalnya di mana Ustaz? Oh enggak, saya itu tinggalnya di Pandanaran Bu, Pondok Pesantren Pandanaran. Ibu ke utara aja, nanti cari sebelah kanan rumah yang besar tingkat. Nah saya sebelahnya, sebelah utaranya. Itu di situ Bu. Nah itu saya di situ. Tanya aja kalau nggak ketemu, tanya orang sekitar rumahnya Awan Abdullah. Kan saya bilangnya gitu, tanya orang sekitar Bu, rumahnya Awan Abdullah. Sampai di sana ibu pasti bingung nyarinya, terus nanya-nanya, nanya orang. Pak, ibu nanyanya gimana? Rumahnya Awan Abdullah di mana ya? Atau ibu bilangnya, Pak, rumahnya Ustadz Awan Abdullah di mana? Gitu kan? Pasti pakai Ustadz. Padahal tadi saya bilangnya apa? Ibu tanya orang sekitar mana rumahnya Awan Abdullah. Jadi kalau ada ustadz ulama nyebut nama dirinya itu nama, itu karena ketawaduan beliau, bukan karena terus dipahami begitu. Maka sebutan Nabiyina Sayyidina itu kita, adabnya kita kepada Rasulullah. Saya aja kalau ceramah kadang-kadang pakai misalnya nyebut namanya. Bu, ingat nggak di Riau ada ulama namanya Ustadz Abdul Somad? Itu aja saya nyebutnya pakai Ustadz. Gak mungkin Bu, di Riau kan ada nih Abdul Somad namanya, kan gak sopan saya manggil, betul? Apalagi Nabi kita. Ya Allah sampaikanlah salawat kepada Muhammad dan juga kepada keluarga Muhammad. Muhammad tuh banyak bertebaran, betul? Iya, untuk membedakannya yang mesti ditambahi sebagai bentuk takzimnya umat kepada Nabi, yaitu Sayyidina atau Nabiyina. Ini saya sambil ceramah, ibu-ibu boleh kalau yang nggak puasa sambil menikmati hidangan, silakan. Santai ya, yang penting jangan sampai tidur. Saya itu paling gede kalau ada pengajian terus ada yang tidur ngablak-ngablak, mangap. Ya Allah, orang ngaji ini tenan. Senengane pengajian tuh. Rasul itu mengatakan kalau ngaji ngantuk ya boyo ganti gaya duduk. Kalau ibu bersilo ini sila, boleh duduk tawarruk atau duduk iftirash, itu boleh, silahkan. Yang penting ubah gayanya. Yang nggak boleh itu ibu apa? Kaki diluruskan, namanya apa? Rong lonjor. Selonjor nek siji, nek loro rong lonjor. Ibu rong lonjor nek diarahkan ke saya itu nggak boleh. Kalau ngarahnya ke samping boleh. Ya agak miring serong nggak apa-apa. Ya maklum lah sepuh-sepuh kan. Kadang-kadang ya apa asam urat segala macam miring. Jangan ke depan. Dari sini kayak spion jadinya.
nggak nyamping ke sana boleh. Itu adab. Jangan ke arah gurunya malah ngarep sikil. Wes kono ora katokan mumet. Dia tahu. Ibu belum tahu penderitanya ustadz. Ada ustadz itu ceramah. Jangan saya, yang lain juga sama ngalamin. Nggak cuma saya. Ada ibu-ibu tuh pengajian duduk depan sendiri, pas lurus, paling depan rakatoan. Yang saya maksud di sini katoan itu celana panjang. Kalau daleman pasti semua pakai. Tapi kalau celana panjang itu ada yang nggak pakai karena merasa sudah pakai gamis. Jadi ketika ngerubah gaya duduk mengong, ya kan tembus. Saya itu astagfirullahaladzim ya Allah. Udah gitu nggak sampai sekarang tuh nggak hilang-hilang. Coba gimana? Warnanya pink lagi. Kacau kan? Nah itu dia. Itu dosa dia, kurang ajar itu. Makanya katoan, jangan sampai ibu itu datang ke majelis taklim sebagai muslimah, bagus datang pengajian jamaah, pulang-pulang jadi pramugari. Kenapa? Ya mungkin roknya masuk ke rantai motor segala macam, sobek, akhirnya sobek kebuka, nggak pakai celana, pakai. Ada ibu-ibu, saya pengajian, ngeliatin saya, ngeliatin sarung saya. Saya tanya, ibu ngapa ngeliatin sarung? Saya penasaran, Ustadz katoan apa orang? Langsung saya berdiri, saya buka langsung, Bu, lihat Bu, saya pakai celana. Saya ini laki-laki, walaupun saya pakai sarung, kalau saya nggak mau, saya tetap harus wajib. Kenapa? Bahaya kalau nyiblak-nyiblak, ketahuan. Bagaimana? Saya tuh saking, maaf ini saya maksudnya ajarkan saja ini, sharing aja. Saking saya punya rasa malu ya, kalau udah ceramah keluar itu, minimal tuh saya seenggak-enggaknya sudah lapisan dalam, lapisan sarung. Ini pun masih tak lapisi gamisan pendek sepanan, masih tak tambahi kardimo. Ini namanya kardimo, kardigan versi kimono tuh begini. Nah ini saya lapisi kardimo, ini karya sendiri kan, kardimo. Sudah nutup bokong begini, nggak kelihatan, nggak tembus. Saya nungging pun nggak akan ngecap, masih ketutup. Bayangkan kalau misalkan pakai gamis, gamisnya kemiur, tahu kemiur? Kemiur ini jatuh, kayak jersey model gitu kan? Kan nipak banget. Lah kalau nggak pakai daleman, itu kan kelihatan. Kayak XL kayak kata kan? Kelihatan. Kayak ketoke enggak mas, XXXL, malu. Makanya kerudungnya juga ibu pakai kerudung dipanjangin biar nutup bokongnya itu ketutup. Jadi kalau gimana nungging sedikit, misalkan ngambil apa gitu kan, ngambil sendal atau barang jatuh, itu ketutup belakangnya, itu jauh lebih menjaga. Jadi nggak kelihatan. Gitu ya bunda ya, kan malu kalau kelihatan. Ini saya ngajarin karena saya itu ya, walaupun laki-laki juga saya punya rasa malu, apalagi ibu-ibu yang wajib lebih malu. Nah ibu-ibu semua dirahmati Allah, dicintai Allah Subhanahu Wa Taala, membahas tentang hukum ngalap berkah. Ini saya ingin sampaikan bahwa hidup itu yang paling penting adalah keberkahan, betul? Rezeki itu yang penting banyak, apa yang penting berkah? Yang penting banyak dan berkah. Ya kan, syukur ya, banyak juga berkah. Umur juga gitu, yang penting berkah. Kalaupun dia pendek tapi berkualitas, pendek tapi ilmunya banyak, pendek tapi karyanya luar biasa. Contohnya Imam An-Nawawi kan umurnya pendek, kalau nggak salah umurnya cuma 40 tahun. Nah saya sudah 41, udah mau 42 tahun. Imam An-Nawawi cuma 40 tahun wafat. Bayangkan wafat masih muda, tapi karya-karyanya diantaranya Riyadhus Shalihin itu ada dalam setiap masjid. Rata-rata masjid-masjid itu pasti ada kitab Riyadhus Shalihin. Ini kan umurnya pendek tapi karyanya luar biasa. Hampir loh, setiap masjid di seluruh Indonesia, bahkan di Malaysia, di luar negeri, pasti ada kitab Riyadhus Shalihin. Jangan cuma masjid, rumah-rumah aja banyak kitab itu. Pondok-pondok pesantren itu saking berkahnya. Umur itu yang penting berkah. Saya jujur paling takut didoain orang panjang umur. Semoga Ustadz panjang umur, ya, itu doa yang paling menakutkan buat saya. Kalau doanya semoga Ustadz panjang umur dan berkah, itu baru suka. Kalau nggak ada berkahnya saya nggak suka.
Ada orang yang panjang umur tapi terus akhirnya makin tua mulai Alzheimer, mulai ada yang kena penyakit nyusuk. Tahu nyusuk? Jopo ki kok di sampah, lebokke lemari, ikut nyusuk, penyakitnya nyusuk. Nyusuk iki, susuk ki kaya susuk ki sangkar, kaya gawe sangkar. Jadi sarang, gawe sarang. Sampah-sampah plastik, botol, kertas, daun kumpulke masukkan kamar, tempat tidur, lemari, sampah tok. Ada yang beseran. Kalau sudah tua renta itu ngompol-ngompolan. Yang repotnya sudah tua renta itu kadang-kadang ngompol nggak sadar, jalan tahu-tahu sewer di mana-mana, najis di mana-mana, ya kan? Bahkan ada yang menjelang wafatnya 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun sakit ngerepoti keluarga. Ada nggak gitu? Kita nggak mau kan? Sakit ngerepoti anak-anak, ya kan? Inginnya kan kalau wafat tuh sing gampang, masih sujud ya, atau lagi tahajud, baca Al-Quran gitu kan pinginnya. Itulah pentingnya doa, minta keberkahan hidup, berkah usianya, berkah rezekinya. Di majelis taklim saya kalau mulai ceramah mesti sekarang saya awali dengan doa itu, ya Allah berkahilah ilmu kami, umur kami, waktu-waktu yang kami lalui, berkah rezeki kami, minta keberkahan. Itu penting. Berkah itu apa sih Pak Ustaz? Ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikannya. Itu arti berkah. Panjang umur atau pendek tapi baiknya itu banyak sekali kebaikannya. Nah, itu berarti berkah. Ada yang rezekinya banyak berlimpah tapi nggak berkah, sehingga yos mubal mabrul habis nggak ada bekas, kan ada ya. Tapi ada yang rezekinya mungkin sedikit pas-pasan, tapi yo selesai semua urusan, bisa cukup ini apa segala macam cukup. Itu berarti berkah. Nah, baru kita bahas sekarang bagaimana hukum tentang ngalap berkah. Berkah itu dibagi menjadi 4. Kita ngalap berkah itu kalau dalam bahasa apa? Bahasa Arabnya namanya tabarruk. Tabarruk itu artinya ngalap berkah, mencari keberkahan. Tema kita kenapa terusannya kok ngalap berkah, biar gampang dipahami. Kalau hukum tabarruk nanti ada orang yang nggak paham. Kalau ngalap berkah paham. Kalau bahasa Arabnya ya tabarruk, ngalap berkah. Nah, tabarruk itu ada 4 macam. Yang pertama tabarruk bizaman. Tabarruk mencari ngalap berkah dengan waktu. Karena waktu-waktu ini diberkahi. Contohnya waktu subuh. Subuh itu waktu yang diberkahi. Sehingga Rasul itu melarang tidur setelah sholat subuh itu, karena waktu itu waktu yang di pagi hari itu banyak turunnya keberkahan. Bahkan di waktu subuh, kenapa berkah? Turun malaikat, 2 malaikat. 1 malaikat berdoa, Allahumma a'ti munfikan khalafan. 1 lagi doa, Allahumma a'ti muskinan talafan. Doa malaikat di waktu subuh, Rob, yang pagi hari ini dia bersedekah, dia berniat dengan amal solehnya, waktu-waktu yang dilalui, munfiqan, digunakan untuk berdakwah ya, atau digunakan untuk pokoknya menolong agama Allah. Infak itu kan umum sebenarnya maknanya. Maka kata Allah, khalafan, berkahi Allah, suburkan rezekinya, suburkan, tambahkan. 1 lagi malaikat berdoa, Allahumma a'ti muskinan, ya Allah jadikan yang pelit hari ini, bakhil, baik bakhil amalannya ataupun bakhil dengan hartanya, maka kata malaikat talafan, rusakkan rezekinya hari ini. Bisa rusak itu rezekinya sempit atau kesehatannya. Maka pagi itu waktu yang diberkahi untuk beramal saleh. Contoh lagi tabaruk bizaman, berdoa di waktu sahur. Itu waktu yang diberkahi. Ibu-ibu minta nih waktu-waktu ini waktu berkah. Bagus untuk mustajab doa, atau bagus juga untuk ibadah karena berkah.
Tasaharu, kata Nabi, fa inna fis sahuri barakah, karena sesungguhnya pada waktu sahur itu di situ turunnya banyak keberkahan. Bahkan itu bukan doa ya, sahur tetap diperintahkan sahur di waktu itu, waktu sahur sepertiga malam akhir diberkahi. Sahurnya diberkahi, berdoanya diberkahi, ibadahnya pun diberkahi. Siapa tahu dengan sahur di waktu itu dia nggak tinggalkan ibadah sunnah sahur, pelan-pelan mahnya sembuh malah sembuh, betul-betul sembuh, total hilang. Bisa jadi asam lambungnya nggak kumat lagi karena dia memanfaatkan waktu berkah. Kapan lagi waktu berkah? Hari Jumat. Ibu sering dapat share-sharean kan, Jumat berkah. Nah, berkahnya hari Jumat itu waktunya ada dua. Secara keseluruhan semuanya berkahi, cuman ada dua ujungnya. Satu, ketika antara dua khutbah Jumat. Jumat itu kan khutbahnya dua kali. Pertama khutbah, duduk sejenak, khotibnya terus bangun lagi sebagai khutbah penutup. Di antara dua khutbah itu waktu mustajab dan diberkahi. Yang kedua, ba'da asar menjelang maghrib, menjelang pergantian hari, itu waktu yang diberkahi, bagus untuk mustajab, itu doa karena mustajab. Tabarruk di zaman, waktu-waktu yang diberkahi. Kapan lagi ayo waktu yang diberkahi? Sepertiga malam sudah tadi. Ayo. Ya, ketika turun hujan. Hujan itu berkah dari Allah. Merasa miso-miso. Wah, ujian mana raiso pengajian raiso makan. Gusti Allah ki ora pangerten to. Jelas-jelas ada pengajian ada udan bareng. Apa Gusti Allah ki ora pangerten? Ya Allah. Pangunake Allah enggak pangerten itu piye? Hujan, sehingga doanya bagaimana kalau waktu hujan? Allahumma shayyiban nafi'a. Karena berkahnya hujan maka minta supaya air ini turunnya membawa manfaat. Ayo, kapan lagi waktu-waktunya? Apa? Azan dan iqamah. Betul, itu waktu-waktu yang diberkahi. Subhanallah, pinter-pinter. Apa kita akhiri saja pengajian? Ayo, apalagi? Saat berpuasa. Selama berpuasa, berarti di siang harinya, sejak sahur, ya azan subuh terus sampai berbuka. Nah, waktu berbuka itu waktu ujungnya orang berpuasa yang diberkahi. Dibuka dengan sahur yang diberkahi, ditutup dengan berbuka juga waktu yang diberkahi. Kapan waktu yang diberkahi? Keadaan-keadaan ketika sedang sakit. Itulah kemurahannya Allah. Bagaimana tidak diberkahi? Ketika dia sakit, dia bersabar, gugur dosa-dosanya. Syaratnya sakit yang sabar. Nek sakit kok ngeluh wae ra sida sabar, cabut nyawane selesai. Ya. Makanya jangan mengeluh. Oh sakit kok ya Allah yo, lorone yo Gusti Allah. Bengok-bengok gitu. Kowe nek malaikat jengkel itu langsung malaikat Israel, bos, Sherlock bos. Tak cabut nyawamu. Ya. Nah, ini penting lagi, ada lagi waktu ini berkahi. Kapan? Ketika kita mendapat ujian berat. Apapun bentuk ujiannya. Contohnya apa? Suami ini pergi nggak pulang-pulang. Namanya Zainal malah jadi Bang Toy. Misalnya. Ketika diuji, apapun bentuk ujiannya, ditipu orang, bisnisnya hancurlah, perceraian lah, terus apalah, duit tetangga adalah tetangga nih yo rewel, brengsek, nyebai, ini yo sehat mati. Itu kalau kita lagi diuji dengan ujian-ujian begitu, percayalah, innallaha ma'as
sabirin. Diperintahkan untuk sabar. Selama sabar, berkahnya itu apa coba? Allah membersamai dia terus. Ibu tahu nggak kapan saat-saat Allah dekat dengan seorang hamba? Di antaranya ketika sedang sujud. Terus yang kedua di saat sedang tahajud. Di sepertiga malam Allah turun ke langit dunia, menghamparkan tangan rahmatnya. Lalu kata Allah, barang siapa yang meminta aku beri, yang mohon ampun aku ampuni. Itu sepertiga. Tapi ada orang-orang yang gak harus nunggu sepertiga malam. Setiap harinya Allah itu dekat dengan dia, ditempel terus, dibarengi terus oleh Allah. Siapa? Yang sabar dengan ujian. Makanya di saat dia sabar ma'as-sabirin, dipakailah waktu itu untuk berdoa sebaik-baiknya. Punya hajat yang banyak, minta macam-macam, silahkan. Rob, kan kau sedang uji aku nih Rob, gitu kan ya. Ujian gue lo ya Allah, ono we, diapusi wong misalnya, dibohongi orang. Rob, aku milih sabar, tapi tolong ya Allah jadikan anak-anakku soli, gitu kan. Jadikan suamiku taat, lebih lembut lagi ya Allah, mudah sholatnya ke masjid. Itu kesempatan bagus untuk minta-minta macam-macam sama Allah, karena memang Allah sedang dekat, doanya juga lebih dekat kepada Allah. Itu yang keberapa tadi? Satu, tabarruk bisa. Yang kedua, tabarruk bil makan, bukan makan-makan. Makan ini maksudnya tempat. Kita mencari keberkahan karena tempat-tempat itu tempat yang diberkahi. Apa contohnya? Ya, 3 masjid yang besar ini. Apa? Masjidil Haram, terus Masjid Nabawi, terus Masjid Al-Aqsa. Ka'bah itu jelas diberkahi. Hijr Ismail tempat kita doa, masuk sholat di situ karena tempat itu diberkahi. Al-Aqsa jelas, Al-Aqsa itu Allah sendiri mengatakan dalam surat Al-Isra ayat 1 kan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa alladzi barakna, yang tempat itu kami berkahi, haulahu, sekitarnya, sekelilingnya. Masjidnya tempat itu diberkahi dan juga sekitarnya pun diberkahi. Apa bukti contoh diberkahinya? Palestina dari dulu sampai sekarang belum diakui sebagai negara berdiri sendiri, belum diakui sebagai negara yang merdeka, tapi sampai sekarang memusnahkan Palestina nggak selesai-selesai. Dari dulu nggak punya senjata, dari dulu tahun sekitar 47 mulai peperangan-peperangan itu, Israel mulai menganeksasi dan agresi ke Palestina. Itu Palestina itu diembargo, senjatanya cuman batu, namanya jihad intifadah, cuman pakai batu, mereka pakai peluru. Pertanyaannya, secara logika harusnya yang pakai batu kalah, selesai dari dulu, tapi sampai sekarang nggak selesai-selesai. Itu karena tempatnya diberkahi. Bahkan Gaza itu kan tempatnya dikelilingi tembok kan, ibu lihat sendiri. Allah itu sering kadang-kadang kirimkan ikan-ikan dari laut, tahu-tahu menepi ke pantai, yang tahu mereka benar-benar menepi ke pantai dan orang-orang tinggal ngambil ikan-ikan. Kalau tidak diberkahi nggak mungkin, karena memang tempat itu tempatnya para anbiya, para nabi-nabi. Mereka dikuburkan juga di sana, di Palestina, lahir di Palestina, kemudian dikuburkan juga di Palestina. Tempat itu diberkahi. Bahkan anak kecil-kecil yang wafat di Palestina, meninggal tak lama kemudian. Banyak kasus-kasus cerita dari Bang Onim, dari Mas Husen, siapa-siapa itu. Palestina itu ibu-ibunya tuh kalau melahirkan itu bayinya tuh kembar, dan kembarnya itu nggak cuma 2, kadang 3, kadang 4, kadang 3, kadang 4. Itu kan buat saya penasaran. Ya, penasaran dengan wanita Palestina gitu. Kok bisa sesubut? Oh, ibu jangan suzon sama saya dong. Ibu sukanya suzon. Kan saya mau nolong aja, nolong lahir batin.
Subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Karena tempat diberkahi itu, ya kan? Sampai Nabi mengatakan, barang siapa yang sholat di Masjidil Haram, maka sholatnya itu seperti 100.000 rakaat sholat di masjid lain. Satu kali sholat di Masjid Nabawi seperti 1000 dari masjid lain, dan Al-Aqsa seterusnya. Itu tandanya apa? Memang tempat itu diberkahi. Itu contohnya tabaruk tempat. Kalau di Masjid Nabawi itu ada tempat lagi tuh, namanya Raudhah ya, tempat antara mimbar Nabi, mimbar khutbah dengan kuburan Nabi, makam Nabi. Ada karpet ya, hijau itu. Nah, disitulah tempat yang juga diberkahi. Jadi tempat-tempat berkah itu ada. Yang ketiga, tabaruk billah, tabaruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala langsung. Kalau ini atau kadang disebut tabaruk bizatillah, tabaruk dengan zatnya Allah. Contohnya apa? Kita Asmaul Husna, ibu baca Asmaul Husna untuk mencari keberkahannya dari Allah langsung, itu memang bagus dan boleh. Ibu ngamalkan misalnya setiap subuh atau setiap tahajud, nunggu subuh, ibu pingin Asmaul Husnaan sendiri, itu bagus. Sudah waktunya diberkahi, Asmaul Husna yang ibu hafalkan pun diberkahi. Tabaruk dengan zatnya Allah, contohnya apa? Ibu doa, coba mau makan, doanya apa? Mau makan, Allahumma barik lana. Berarti kan kita langsung minta keberkahan. Ya Allah, berkahilah makanan, rezeki ini ya Allah. Berarti kan minta langsung kepada Allah. Nah, ini tabaruk, minta langsung kepada zatnya Allah. Kayak orang nikah kita doanya apa? Barokallahu laka wa baraka alaika. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada mereka yang nikah ini. Berarti tabaruk, mencari keberkahan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, yang keempat, tabaruk bil insan, tabaruk dengan orang, lewat orang. Insan di sini maksudnya salih, salihah, aulia Allah, itu lebih tepatnya. Tabaruk di aulia Allah, tabaruk lewat kekasih Allah, lewat orang-orang soleh. Di sini nih mulai terjadi ikhtilaf ya. Di sini mulai terjadi perbedaan di kalangan masyarakat kita, ulama-ulama. Saya jelaskan dulu. Tabaruk bil insan atau aulia Allah ini, tabaruk dengan wali-wali Allah, kekasih Allah ini. Satu, boleh kita bertabaruk kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung ke Rasulullah itu boleh nggak? Boleh. Dulu sahabat Nabi ketika anaknya sakit datang kepada Nabinya, Nabi Rasulullah, ya anakku sakit, bagaimana ya Rasul? Rasul langsung ambil segelas air. Begini, Rasul ngambil segelas air. Oh rayo, susun, tahu tenang dulu ya. Rasulullah, ya nggak apa-apa juga saya minumnya, menghargai yang ngasih. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah itu kalau ada yang sakit, itu Rasulullah menempelkan sedikit bibirnya. Kemudian Rasulullah berdoa di sini. Kemudian setelah itu Rasulullah meniup sedikit air ini, diminumkan. Kadang Rasulullah minumnya sedikit, lalu disemburkannya sedikit. Enggak nyembur gitu, push menurut ya, kelepes, enggak, sedikit, nyemprotnya sedikit. Kadang Rasul memang mendoakan di situ airnya, terus diminum. Nah itu untuk takarub dengan Rasulullah langsung. Contoh lagi siapa? Contohnya lagi sahabat Nabi Khalid bin Walid. Setelah perang Uhud waktu itu perang terakhir beliau itu melawan umat Islam, karena dia kan perang Uhud itu kan Khalid bin Walid sebagai panglimanya orang-orang kafir Quraisy. Islam saja kalah waktu itu dipimpin Khalid. Walaupun sebenarnya Islam itu menang waktu itu, sudah menang kita itu. Khalid sebenarnya kalah waktu itu, Khalid bin Walid. Cuman waktu itu gara-gara umat Islam nggak patuh dengan Rasulullah sehingga kalah. Nah kisahnya, ketika Khalid bin Walid sudah masuk Islam sejak itu dipimpin perang-perangnya itu dengan panglima yang bernama Khalid bin Walid, yang digelari Syaifullah.
Dia ini digelari sebagai pedang Allah. Kenapa? Karena setiap perang yang dipimpin Khalid tidak pernah kalah. Suatu hari Khalid bin Walid ketika perang berjihad itu, jatuhlah ininya, apa ini? Topi perangnya itu. Terjatuh topi perangnya. Karena lagi perang kan, dia berusaha mengambilnya lagi. Lalu kata temannya, "Gak usah diambil Khalid, gak penting." Kata dia itu, "Tidak penting mengambilnya, untuk apa? Wajah. Ini berbahaya kalau ngambil itu, malah bisa mengancam keselamatan dia. Sempat-sempat yang ngambil lah, dipenggal selesai." Apa kata Khalid bin Walid? Itu topi itu memang murah, nggak ada harganya. Tapi persoalannya karena ada 3 helai rambut Nabi ada di dalam topi. 3 helai rambut Nabi itu dimasukkan ke dalam. Pasti pertanyaannya, loh, berarti Khalid pakai jimat dong? Syirik dong jimat. Begini, penjelasannya begini. Ini ya, ini takhosus. Takhosus itu artinya khususon. Yang kepada Nabi, apa-apa yang melekat pada Nabi semua diberkahi. Saya ulangi ya, semua yang melekat pada Nabi pasti diberkahi. Bahkan ketika Nabi Musa alaihissalam, ketika dia ke lembah tua mau bercakap-cakap langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, wa kallama Musa taklima, maka Allah saja memerintahkan ketika mau masuk lembah itu, istilahnya kalau kita mau masuk masjid itu ya, diperintahkan Nabi Musa ini apa? Fa'la'na alaik, lepaskan sendalmu kalau kamu masuk ke tempat yang suci itu. Masuk ke tempat yang suci, sendalnya disuruh copot. Artinya apa-apa yang melekat kepada Nabi selain Nabi Muhammad tidak diberkahi. Beda dengan Nabi Muhammad. Rasulullah ketika Mi'raj sampai ke langit ke-7, masuk ke Baitul Ma'mur, masjid di atas itu, langit ke-7 itu, Rasul sendalnya nggak dicopot. Sampai naik lagi ke Sidratul Muntaha, ketemu Allah, Jibril nggak bisa. Ketemu Allah sendirian, Nabi Muhammad naik ke atas, Jibril nggak bisa naik lagi di situ. Itu pun sendal Nabi ketemu Allah dipakainya, tidak disuruh copot. Kenapa? Apa yang melekat kepada Nabi semuanya menjadi mulia. Ibu kalau pernah jalan-jalan ke museum Rasulullah, kayak museum Trangkil atau museum di mana-mana itu, lihat ada rambut Rasulullah, pedang Rasulullah. Itu rambutnya Rasul saja itu dalam setahun itu ada bertambah panjang sekian mili. Padahal beliau sudah wafat, itu rambut cuma diletakkan di situ, tapi seperti tumbuhan dia memanjang terus, sekian mili itu memanjang. Tandanya apa? Yang melekat pada Nabi itu diberkahi. Bahkan ketika di Hudaybiyah, Rasulullah itu meludah, air ludahnya itu nggak pernah jatuh ke pasir. Kemana jatuhnya? Ke tangannya para sahabat pada rebutan ludah. Ibu jangan praktekkan nunggu-nunggu saya meludah. Saya ngeludah ikut nangkep sih, diambung tewas ibu nanti. Kalau Rasulullah beda, emang berkah. Apa yang pada Rasul itu diberkahi. Makanya Rasul diracun oleh wanita Yahudi itu 3 tahun baru beliau ada rasa efeknya, karena tubuh Nabi pun diberkahi. Apa-apa yang didekati Nabi, ditempelkan Nabi, disandarkan tubuhnya pada tempat itu langsung diberkahi. Ada pohon sahabi yang sampai sekarang pohon itu masih hidup, padahal pohon itu tempat Rasul ketika masih kecil, perjalanan pergi dari Mekah pergi ke menuju Syam untuk berdagang, mampir di sebuah pohon namanya pohon sahabi. Sampai sekarang pohonnya nggak mati-mati. Sebagai sejarah, itu cek aja di Google, nanti muncul pohon sahabi, tempat Rasul berteduh. Bahkan Rasul pernah ketika khutbah Jumat begini, ketika khutbah dengan para sahabat, Rasul kan di mimbar begini. Mimbarnya Nabi kan ada tangga gitu ya, naik, Rasul berpijak. Tiba-tiba terdengar ada suara tangisan di sebelah. Sahabat itu tengok sopo sing nangis. Selesai khutbah, Rasul mendatangi. Ya Rasul, kami melihat ada yang nangis, kami mendengar ada yang menangis, tapi kami tak melihat siapa yang menangis. Rasul keluar masjid, ternyata di situ ada sebatang pohon kurma yang dulu Rasul kalau khutbah ceramah di atasnya itu. Rasul mengelus-ngelus tuh pohon. Buah apa? Batangnya itu kurma. Rasul mengelus-ngelus. Kenapa menangis sayang? Rasul tanya, kenapa menangis? Apa kata pohonnya? Ya Rasul, apakah aku sudah tidak berarti lagi bagimu? Apa aku sudah tidak berarti? Engkau bayangkan, diinjak Nabi saja bahagia. Diinjak Nabi. Apa yang bisa kita korbankan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Pelepah kurma saja, batang kurma saja dia bisa menangis. Kenapa? Sedih ditinggalkan Nabi.
Maka apa-apa yang melekat pada Nabi itu diberkahi. Ini takhusus. Ya, takhusus artinya khususon, hanya Nabi, tidak berlaku kepada selain Nabi. Itu harus pahami di sini. Tabarruk bil insan itu salah satunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua ada namanya, bukan yang kedua, maaf. Contoh orang yang kedua, siapa? Orang tua kita, bapak dan ibu kita. Tabaruklah dengan mereka. Caranya bagaimana? Berbakti. Cara tabaruknya kepada bapak ibu itu berbakti. Cari keberkahannya orang tua, cari kebaktiannya, birrul walidain. Gimana caranya supaya orang tua itu senang dengan kita? Gimana caranya supaya orang tua itu sayang sama kita, bahkan paling sayang sama kita? Berusaha. Kenapa? Berkahnya orang yang tinggal bersama orang tuanya, ngerawat orang tuanya, meskipun orang tuanya rewel, dia sabar, berkah dia hidupnya. Ibu simak, ibu perhatikan, siapa coba ulama-ulama besar Indonesia yang Allah angkat derajatnya, melainkan pasti mereka punya hubungan spesial dengan bapak dan ibunya. Pasti, nggak mungkin tidak. Siapa contohnya? Ustaz Abdul Somad, jelas tidak diragukan bagaimana bakti sayangnya kepada ibunya. Ibunya pun begitu sayang dengan Ustaz Abdul Somad. Siapa lagi cerita-ceritanya yang Allah tinggikan derajatnya? Ustaz Habib, siapa itu? Habib Rizik, jelas itu sudah jelas. Para habaib itu semuanya sudah, mereka itu luar biasa, saking taatnya mereka sama ibunya, mereka nggak mau makan sama ibunya. Itu adabnya para habaib, nggak mau makan sama ibunya. Tahu nggak kenapa? Takdir mereka luar biasa. Mereka kalau makan sama ibunya, mereka khawatir menjadi anak durhaka gara-gara makan dengan ibunya. Kenapa? Khawatir kalau ibunya telah memandang sebuah makanan, ingin ngambilnya, keduluan anaknya. Maka ketika makan sama ibunya, mereka nggak mau. Kenapa? Menunggu ibunya makan dulu selesai, baru mereka makan. Kenapa? Khawatir kalau lagi makan, ibunya lagi ngincer tempe misalnya. Anaknya kon jiko dhisik. Khawatir jadi anak durhaka. Adab yang luar biasa, dzurriyyatna. Dan ini dilakukan oleh Imam Hasan, putranya Sayyidina Ali dan Fatimah, Hasan Hussein. Hasan tuh nggak pernah mau makan dengan ibunya Fatimah radhiyallahu anha. Kenapa? Takut disebut anak durhaka. Hasan nggak pernah makan bareng ibunya Fatimah, dan ini menjadi kebiasaan seluruh terus sampai ke para habaib. Contoh saja si Habib yang gaul guys, apa kan? Habib siapa itu? Yang muda itu loh. Habib siapa? Habib Ja'far ya. Habib Ja'far yang lucu lah, yang humoris itu, yang gaul itu. Habib itu kan begitu juga sama. Dia sama ibunya itu luar biasa. Sayangnya sama ibunya itu, bagi dia itu, saya kalau lagi ada apa-apa, lagi ceramah, ada telepon dari ibu, tetap tak angkat. Ibu nomor 1. Itu luar biasa. Bagaimana takzim pada ibunya. Allah akan meninggikan pokoknya orang yang takzim sama ibunya, bapaknya. Meskipun mereka itu sering berbuat hal-hal yang menyakiti kita, atau yang perbuatan di luar syariat yang kita nggak bisa nerima. Tapi sebagai anak yang sholih, pakailah jurusnya orang Jogja. Apa itu? Nggih-nggih orang kepanggih. Itulah jurus untuk mengatasi dan menghadapi orang tua rewel. Orang tua ini kok nyebai. Contohnya misalnya, bendino Ustadz, aku ki dipaidu karo simbok. Lah kenapa? Aku ki Pak Ustadz nganti lali rabi ngurusi simbok. Saya tuh wis gak sempat rapi karena saya ngurusi simbok. Setiap kali ada pemuda datang mau ngelamar aku itu, saya bilang syaratnya satu, aku tetap tinggal sama ibuku karena dia tinggal aku yang ngerawat. Yang lainnya pada di Surabaya, Jakarta, Kalimantan, jauh-jauh. Saya yang ngerawat simbok ini. Dan laki-laki yang mendatangi saya pada nggak mau mundur. Kenapa? Mereka pinginnya istri ikut suami. Saya itu ngalai. Neng karo simbok aku ki dipaidu terus. Sing disayang sing Surabaya, sing Jakarta, sing Kalimantan. Ono nggak ngono kuwi? Uangnya teko. Ya Allah, ternyata ono. Tetaplah sabar. Nggih
tipa itu goreng malah ngelongi dosa habis. Nanti lihat, kadang-kadang yang demikian ini hadiah besarnya itu nanti Allah berikan setelah ibunya wafat. Setelah itu jadi besar luar biasa, dia dapat suami, tahu-tahu suaminya yang soleh lah, hafal Quran lah, ustadz lah, kaya raya lah misalnya lah, dapat dia semuanya, nyalip saudara-saudaranya semuanya, bisa jadi. Makanya baktilah sama orang tua. Saya pernah ngalami dulu kok, zaman-zaman dulu saya berangkat ke sini sama kembaran saya itu Mas Adi itu ya. Kalau ingat itu malu saya. Dulu saya berdebat sama bapak, itu hidup saya nggak berkah, itu nggak berkah. Debat sama bapak, Pak aku pengen makan di Jogja Pak, lulus SMA. Harap mau apa? Pengen ngerantau Pak, pengen kuliah. Kata bapak saya, cah loro ki ngeyel kok. Lah apa Pak? Bapak kan biar sudah ngasih nasihat, kue tak koneng STM. Dulu kan STM, sekarang semen SMK sekarang. Kue kita kandani biar tak kon STM supaya nek lulus kue langsung kerja. Kue malah manut nasihat gurumu. Kon SMA. Akhirnya kan saya lulusan sekolahnya dulu SMA sama Mas Adi itu. SMA 1 Metro Lampung. Nah, kan lulus SMA kan nggak punya keahlian khusus. Saking ya aku pengen kuliah, kata bapak saya. Lah iya Pak, aku sayang eman-eman prestasiku Pak. Terserahlah. Pokoknya bapak ras setuju. Bapak nanti duit, ada biayai kuliah rano duit, titik. Saya bilang gini Pak, aku nggak butuh macam-macam. Pokoknya aku diridoni wae, aku tak mangkat. Orang pilihanmu loro, 2. Kue bantu ibu jualan gorengan di rumah, atau kue kon lunga kue mangkat neng Arab atau neng Malaysia. Dikon tadi apa? Ya Allah kok TKW tau yo. Apa ya aku ki ayu banget. Ya Allah. Susone keparahan nih. Tenaga kerja waria. Oh iya, kan jadi TKI toh. Gue aku ngopo, wedi diperkosa toh. Akhirnya saya ngeyel. Nah, disinilah kedurhakaan saya waktu itu. Saya bilang gini, Pak, asal Bapak ngeridoni aku mangkat, ngizin aku makan di Yogyakarta, demi Allah aku bersumpah gak akan jaluk duit kalau Bapak sepeser pun gak akan jaluk duit. Karena saya ngeyel, Bapak tak bentak gitu, saya bilang pokoknya aku sumpah demi Allah, Bapak ini asal ngizin ke aku apa sih susah ngizin ke aku gak bakal jaluk duit kalau Bapak sepeser pun gak bakal jaluk. Kata bapak saya, los karepmu. Neng ngomong karepmu bagi saya ini sudah dapat surat izin berangkat. Neng kalimatnya los ini izin ke tapi kurang ikhlas gitu kan. Betul, saya sama Mas Adi sampai Jogja bertahan hidup dengan uang tabungan kami ini cuma 2 bulan. Setelah itu duit kita habis. Sikut-sikutan lah. Piye wan gak ono duit nek. Lah piye? Kowe sing dadak sumpah-sumpah barang. Lah di, nek aku kira sumpah di reso mangkat di Jogja sepiye. Ayo kepiye? Akhirnya dulu yang kami lakukan silaturahmi supaya bertahan hidup kan silaturahmi. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqi wa yusa'alahu fi asari falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, hendaklah dia silaturahmi. Nah, silaturahmi kan otomatis suguhan teko itu. Hidupnya dari situ. Ning stok suguhan kita kan habis. Yang kita kenal itu kan cuma sedikit. Pertemuan terakhir saya datang ke tempat ibu-ibu itu, salah hilang kesalahannya orang Jogja, tapi bagi kami ini adalah keuntungan. Wong Jogja ki senengane iki apa kae? Unggah-ungguhan ngono kae lah modele apa jenenge? Basa-basi. Monggo Mas binara nggih Bu. Tak milu itu nana. Teng pundi Mas? Lah jarene kan mampe. Salah sapa? Basa-basi ya. Yo mampir tenan nggih Mas. Supi ana teh, ana pisang goreng. Saya sama Sadi ngeleng-ngeleng kira diatur-atur langsung kita makan. Habis kita makan itu kan nih coro sunah Nabi kan dinteki ya dihabiskan. Nih kan nih secara adatnya orang Jawa ki ojo dinteki, ndak dikira geragas ya tak turai lah. Tak
sisai. Kon kan wong tuwa pun wis dia kok nek dinteki. Pun Bu niki pun gandeng sampun tuwa. Mas, get tipu kowe. Boten Bu. Kata ibunya itu, "Wis Mas kok ya. Sik. Nah, lah napa Bu? Tak jikoke kresek," kata dia gitu. Saya bilang, "Bu, boten. Lah napa? Kula pun beto kresek." Itu senjatanya saya Mas Adi itu kemana-mana bawa kresek. Nah, ini strategi ini cak kalir. Tapi kan yang kita kenal sedikit. Nah, akhirnya saya tuh bingung. Lihat, satu rezekinya sempit. Akhirnya saya dibalik masa-masa itu tes. Tes UMPTN gitu ya, ujian masuk perguruan tinggi negeri, UGM nggak keterima. Padahal cita-cita pingin masuk UGM. Kalau UGM itu dulu itu disebut nama UGM, langsung wow gitu. Misalnya ada kakak kelas itu datang ke Lampung gitu ya, cerita kakak sekarang kuliahnya di Jogja di UGM, langsung gemuruh, wow gitu. Kalau sekarang nyebut UGM, bercanda. Terkenalnya gitu, nggak kayak dulu nih, dulu tuh wah. Nah, waktu itu Bu, saya itu UGM orang ketompo, orang bingung saya. Itulah masa-masa susahnya saya. Mas Adi keterima di UGM, saya ITB, ikut tahun berikutnya. Karena sejak itu saya nggak mau lagi jalan bareng Mas Adi. Sejak itu tahun 2001. Kenapa? Orang selalu membanding-bandingkan. Wong kok ngene kok dibanding. Mau apa dibandingin? Takoni wong, Mas Kembar dari mana? Lampung Bu. Masya Allah. Ini kuliah di mana? Kuliah, nggih Bu. Di mana? UGM. Ini satunya bingung saya. Ada yang jawab ITB. Ikut tahun berikutnya isi ITB kok tetap nenggene isi saja. Sejak itu saya nggak mau lagi jalan bareng, selalu dibanding-bandingkan. Si jenis pinter kok, si jenis pekok. Nah, saya akhirnya asongan itu Bu, jualan asongan di Jombor, ngamen di sana. Kerjanya serabutan. Dan hidup saya itu berpisah dengan Mas Adi, disitulah mulai berpisah. Disitulah saya mulai merasakan hidup saya kok susah, payah tuh di situ itulah. Akhirnya apa? Saya ingat muhasabah. Hal yang paling baik buat kita ketika ditimpa musibah adalah muhasabah. Saya muhasabah, jaringan. Oh iya, kan jalan buntu kan gitu. Ibu kalau lari ada misalnya dikejar polisi nggak go helm, masuk gang-gang tahu-tahu ketemu tembok ada lingkaran merah strip gitu ya, putih itu artinya kan jalan buntu. Kalau sudah kepetok jalan buntu apa yang ibu lakukan? Ya mesti balik kan, menek pagar dikira maling gitu. Mesti balik. Delok polisi ini urung tekan, ibu mesti balik. Begitulah kalau hidup kita lagi buntu, ngopo? Balik, flashback. Maksudnya flashback, lihat kemarin gawe dosa apa. Di situ saya ingat, mungkin aku bentak bapak. Biar bagaimanapun dia tetap bapak. Walaupun kami ini 5 bersaudara ini benci sama bapak itu, tapi tetap kudu sabar. Bapak ini wong ibu, ya Allah Bu, bapak saya itu wong kasar, galak, dikit-dikit ngampleng. Saya ini dikamplengi ngati ganteng ini, ngampleng itu. Itu permak terus kok. Kurang roto, tepat. Kurang teplak. Entah. Ini dipermak terus ganteng, Masya Allah. Itu Mas Adi lah. Nah itu Bu, saya nulis surat itu tak kirimkan ke Bapak. Pak, nyalo maaf ya Pak, awan uripe susah, aku ora ketompo kuliah, saja jangan aku ngene Pak. Demi Allah Pak, aku janji Pak, nek Bapak maafke aku, besok aku nek wis gede, nek wis sukses, Bapak tinggal karo aku. Nek Bapak sakit ya aku sing ngrawat, nek besok Bapak meninggal dunia Pak, aku sing mandike Bapak, sing ngapani Bapak, nyolatke Bapak, aku sing ngukurke Bapak. Pak, sing penting aku njaluk ridhone Bapak, aku dimaafke Pak, nek salah dosa karo Bapak. Aku bentak-bentak Bapak. Terus Bapak saya itu orangnya nggak pernah yang namanya itu nangis. Nangisnya itu cuma 3. 1, dia baca surat saya nangis. 2, ketika ibunya Bapak meninggal, Bapak nangis. Yang ketiga itu karena nonton sinetron. Itu galak, melankolis. Galak, melankolis.
tersanjung 1, tersanjung 2. Ibu nonton ya? Nonton tersanjung? Tapi kelingan sinetronnya. Nanti tuwek-tuwek juga. Bapak saya itu nonton film judulnya Giok di Tengah Salju. Film Shou Itian, anak kecil yang disio-sio itu, film Cina itu, nangis bapak. Itu bapak itu cuma nangis 3 itu. Ibu saya ngampiri, Pak, apa Pak nangis Pak? Orang. Alah bapak ini nangis, orang. Bapak ini ngopo? Kata ibu saya. Terus bapak cerita, Bu, kata bapak, Bu, iki lho Bu, jawaban saka anak sing tak tunggu-tunggu. Awan iki lho Bu, ngirim surat kayak ini kilo bahasane. Bapak tuh tahu soalnya, kami ini anak-anaknya 5 bersaudara itu sudah sepakat kalau besok jadi orang sukses, ibu kita selamatkan, bapak kita tinggalkan. Nah iya. Ya karena dendam karo bapak. Anak-anak tuh nggak ada yang nggak dendam, semuanya dendam. Ya, dulu sebelum bapak bertaubat dulu, senengannya judi, tetean, catur, nomor, pasang nomor, togel, nafkah seko judi. Wah pokoknya zaman ini bapak nih balik Senin nih kalau ibu, bapak judi menang, judi menang. Tapi aku menang Bu, ya alhamdulillah. Pokoknya zaman ini ibu ini menjaga kami ini supaya jangan sampai makan dari, makanya ibu saya itu jualan gorengan itu karena apa? Supaya kami anak-anaknya itu makan dari hasil jualan gorengan, bukan dari hasil judinya bapak. Sebelum beliau akhirnya wafat, husnul khotimah, alhamdulillah. Nah bapak itu nangis dengan, iki lho Bu, surat saka awan, aku maafke awan Bu, tak maafke. Alhamdulillah. Kan bapak tuh bolak-balik nyebut nama saya itu di depan ibu itu karena sengit sama saya, karena paling ngeyel. Aku maafke awan Bu, tak maafke. Neng aja ceritane aku nangis ya Bu. Yo, si ibu hubungin saya, Wan, suratmu wis tekan, alhamdulillah. Nah bapak piye Bu, wis maca Bu? Wis, bapak maafke kowe. Alhamdulillah. Wan, ning ana rahasia ning aja cerita. Lah apa? Iki jarene bapak aja cerita dadi cerita lah apa? Bapak nangis baca suratmu. Terane kok iya. Nek aja cerita lho yo. Iya Bu. Alhamdulillah. Mas Adi tak panggil di ngopo? Alhamdulillah aku wis dimaafke bapak di. Oh iya Wan. Iya alhamdulillah. Nek aja cerita. Bapak nangis yo cerita lho. Insyaallah. Maka bapak ibu-ibu ya yang di sini, ini pesan saya, tolong jangan cerita-cerita. Ini kan saya nggak cerita kemana-mana, cuma di sini dan majelis-majelis lain. Ya intinya setelah bapak memaafkan itulah jalan-jalan terbuka. Iya, jalannya terbuka. Akhirnya betul tahun berikutnya keterima di UGM, di fakultas yang lebih baik dari dulu. Kalau saya keterima yang tahun pertama dulu malah keterimanya sastra. Sastra itu kan ura-uraan banyaknya gitu ya. Akhirnya keterima di Fisipol, ilmu komunikasi. Terus keterima di UIN juga, keterima di banyak tempat. Terus kerjaan jadi gampang. Jalannya itu jadi mudah, berkah. Kenapa? Oh, memang betul dosa sama orang tua itu marahi sempit rezeki dan merusak prestasi. Dua itu, merusak rezeki dan prestasi. Nek ngalah berkah paling apik iki ning wong tua. Terakhir yang ketiga, ngalah berkah itu yang tiga. Satu tadi siapa? Rasulullah. Tapi kita udah nggak berlaku, sudah tak ada ini. Terus yang kedua, yang ada tuh kalau berkah Rasulullah tuh kalau sekarang ya sholawat, memperbanyak sholawat itu dapat berkahnya. Yang kedua, sholat orang tua. Nah yang ketiga ini siapa itu? Dengan aulia Allah, kekasih Allah yang masih hidup, kekasih Allah yang masih hidup, orang soleh, guru-guru kita, ustadz-ustadz kita. Ustadz yang bimbing ibu setiap hari siapa? Yang ibu kalau tanya agama dengan beliau setiap hari, itu yang ibu harus muliakan. Kenapa? Memuliakan guru itu berkah. Saya sama Mas Adi awal di Jogja ini terus nyari guru itu sampai ada 6 guru kita itu. Satu guru ini selesai, beliau merujuk ke ustadz berikutnya, terus level naik belajar. Itu gurunya ganti-ganti terus.
Dan 6-6-nya itu saya Mas Adi itu berusaha memuliakan guru-guru itu. Kenapa? Berkah hidupnya. 2 bulan yang lalu saya punya masalah berat sekali. Saya punya masalah sampai buntu itu tadi. Apa yang saya lakukan? Guru saya ini 6-6-nya ini semuanya saya WA dengan WA yang sama. WA-nya 1 saya nanya kabar, 2 mendoakan kebaikan, yang ketiga nyuwito. Nyuwito itu nyenyer apa nyenyer? Nyuwito itu bakti, pekten, khidmat sama guru. Khidmat apa Bu? Nyenyer. Khidmat sama guru. Saya bilang, Ustadz, di antara guru saya itu Ustadz Syatori Abdul Rafiq. Nah, saya Ustadz, saya bilang, saya WA, Ustadz, saya kalau Ustadz ada ceramah luar kota, kalau butuh supir, insya Allah saya siap nyupiri Ustadz. Itu kendaraan bensin free, insya Allah saya ingin membalas kebaikan Ustadz selama ini ngajar saya, bimbing saya sejak saya di Yogyakarta. Ustadz Syatori. Jawaban beliau kan orang tawadu. Mohon maaf Mas Awan, ini saya lagi tidak butuh supir, tapi kalau pas Mas Awan ada ceramah luar kota, insya Allah saya siap nyupiri Mas Awan gitu. Loh, malah Pak Satori nawar kita di supir itu piye? Kita waduknya beliau saja. Subhanallah. Itu saya nggak minta didoakan dan saya tidak cerita masalah saya. Ingat, saya tidak cerita. Tapi setelah saya WA 3 tadi, tanya kabar, doakan beliau dan niat bekti khidmatul ulama. Apa yang terjadi? Mereka ini mendoakan saya luar biasa. Doanya itu doanya para kekasih Allah kan bahasanya tinggi ya, bagus-bagus itu. Doanya itulah yang luar biasa. Masalah saya 3 hari selesai sampai sekarang berkahnya masih ada, berkelimpahan sampai sekarang. Seizin mereka Allah itu lewat berkahnya doanya kekasih Allah. Makanya ibu-ibu itu orang-orang yang soleh, yang dia itu memang kekasih Allah, lurus akidah tauhidnya, muliakanlah mereka, guru-guru. Ingat, keburukannya umat itu apa? Kalau ada ustadz terkenal, kalau ada ustadz nasional, datangnya juga jarang-jarang, tapi penyambutannya luar biasa. Beda dengan guru lokal yang setiap hari bimbing, tapi sambutannya biasa saja. Itu namanya, kata Buya Yahya, umat yang durhaka. Bukannya iri, bukan, tapi itu umat durhaka. Kenapa? Ustadz nasional itu datangnya kadang-kadang, iya kan? Beliau nyambut kayak apa luar biasa. Ini yang setiap hari berkorban, setiap hari itu bimbing umatnya itu biasa aja perlakuannya, takzim penghormatannya juga biasa. Itu keliru, itu umatnya durhaka. Kalau ngambil berkah sak kampung diberkahi, umat itu diberkahi, ya muliakan ustadz yang tiap hari membimbing mengenalkan ke Allah. Kalau ustadz nasional kan datang kapan-kapan, kadang-kadang pun isinya kadang-kadang cuma yang teringat-ingat, kadang-kadang lawakannya doang, lucu-lucunya doang kadang-kadang, walaupun ada ilmu yang teringat juga. Tapi yang tiap hari bimbing itu loh yang harus jenengan mulia. Begitu berkahi insya Allah. Mohon maaf segala salah dan khilaf dari saya. Itu yang bisa saya sampaikan tentang tabarruk atau ngalap berkah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berkahilah majelis kami pagi hari ini ya Allah. Berkahilah usia kami ya Allah. Berkahilah waktu-waktu yang kami lewati ya Allah. Berkahilah rezeki kami ya Allah. Berkahilah kesehatan kami ya Allah. Berkahilah rumah tangga kami ya Allah. Berkahilah ilmu yang kami dapatkan ya Allah. Jadikan setiap ilmu yang keluar dalam majelis ini semuanya semata-mata dari Engkau ya Allah. Lepaskan dari segala macam nafsu dan syahwat ya Allah. Ya Rahman ya Karim, jadikan siapapun yang hadir di majelis ini ya Allah, yang datang dalam keadaan sedih, pulang Kau gembirakan ya Allah. Siapapun yang sempit Kau lapangkan ya Allah. Siapapun yang terlilit hutang lepaskan ya Allah. Siapapun yang bercita-cita ingin haji, mudahkan berangkat haji ya Allah. Dengan kekayaan-Mu ya Allah, dengan rahmat kasih sayang-Mu ya Allah, dengan kemurahan-Mu ya Allah, dengan keagungan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, tolong uras saudara-saudara kami di Gaza, Palestina ya Allah. Mereka yang gugur, jadikan gugurnya sebagai syuhada ya Allah. Semuanya mati syahid ya Allah. Ahli surga semuanya ya Allah. Jadi mereka yang masih hidup berikan kesabaran ya Allah. Tinggikan derajat mereka ya Allah. Turunkan pertolongan-Mu ya Allah.
cukupkan kebutuhan mereka ya Allah, dan ampuni kami yang di negeri jauh ini ya Allah, tak berbuat banyak tentang mereka dan untuk mereka ya Allah. Kami hanya setiap hari melihat penderitaan mereka ya Allah. Maka tolong saudara-saudara kami di Gaza, Palestina ya Allah, tolong para mujahid kami ya Allah, jangan kau hinakan kami kaum muslimin di depan orang-orang kafir ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Rahman, jadikan setiap kebaikan kami ya Allah, setiap amal soleh yang kami lakukan, pahalanya mengalir pulang untuk orang tua kami ya Allah, pahalanya mengalir untuk guru-guru kami ya Allah, yang telah mengajar kami, mendidik kami ya Allah, yang telah mengenalkan kami kepadamu ya Allah. Muliakan mereka di akhir usianya ya Allah, jadikan mereka semuanya ahli surga ya Allah. Begitu pula kami semua yang hadir di majelis ini ya Allah, jadikan akhir hayat kami semuanya kelak husnul khotimah ya Allah, husnul khotimah ya Allah. Wafat dalam keadaan taat istiqomah ya Allah, dalam keadaan tertutup aurat kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon doanya, saya lagi bangun pondok yatim dan pesantren lansia. Karena banyak lansia-lansia itu yang ingin mondok di masa tua, nggak ada anak, nggak bisa tinggal sama anak. Nah, kita lagi bangun pondok yatim dan pesantren lansia di Kalasan, Sleman situ. Ibu-ibu kalau mau nanti berdonasi bisa menghubungi nomor saya tadi itu, insya Allah ya. Dengan senang hati terima kasih kalau ikut mensupport program kami pesantren lansia yang sudah berjalan di Mago. Santrinya alhamdulillah banyak, saya ngajar di situ juga. Cuman nggak bisa menampung karena banyak yang pada mau masuk, kamarnya kurang. Makanya lagi bangun lagi di Kalasan. Jadi mohon doanya ya, terima kasih. Oh ya. Baik, kalau misalnya ada yang mau sedekahnya mau dikumpulkan lewat koordinatornya di sini, tak terserah. Itu bisa dikumpulkan besok ya di pertemuan ini tiap pekanan ya. Oh setiap hari Kamis. Nanti bisa dititipkan ke panitia juga bisa. Nanti biar bisa diserahkan ke kami, insya Allah. Begitu ya. Saya lagi terima kasih atas dukungannya, supportnya semuanya. Mudah-mudahan kita bermanfaat untuk berjuang di jalan Allah, meskipun sekedar menjadi injakan kakinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.